Baik hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Kerja Wilayah ketiga dan Rakor LPP DPW PKB NTT. Maka dengan itu saya mengundang dengan hormat kepada yang terhormat Gus Jazirul Fawait selaku Wakil Ketua Umum DPP PKB untuk memberikan kata sambutan. Mari kita iringi langkah beliau dengan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan jajaran pengurus DPW PKB Nusa Tenggara Timur, baik Tanfid maupun Syuro yang hadir, Pak Alo dan seluruh jajaran, Dewan Syuro dan seluruh jajaran yang hadir yang saya hormati, saya banggakan. Yang saya hormati, yang saya banggakan para anggota DPR RI yang hadir. Ini sahabat saya Pak Edward Tanur, anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTT 2. Dan nanti sore akan hadir Pak Dipo Nusantara, anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTT 1. Yang saya hormati para anggota DPR Provinsi, DPRD yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan. Para tokoh masyarakat, Pak Pendeta Yohanes, Pak Danurek, dan seluruh senior yang hadir yang saya hormati, saya banggakan. Yang tercinta, yang terkasih para ketua DPC PKB dari 22 kabupaten kota yang hadir pada siang hari ini. Para ketua LPP 22 kabupaten kota yang hadir yang saya hormati, tamu undangan, dan MC, kelihatannya MC-nya bukan PKB tapi bajunya PKB. MC-nya PKB bukan Pak Lo? Ya, jurnalis. Lupa yang saya hormati juga Pak Jimmy ya. Pak Jimmy dan kawan-kawan yang bergabung bersama PKB NTT dari Hanura katanya Pak. Halo ya. Yang saya hormati, selamat datang. Pertama, salam cinta, salam kasih dari Gus Muhaimin Iskandar. Pada siang hari ini tidak bisa bergabung bersama sahabat-sahabat semua. Sebenarnya beliau ingin sekali untuk hadir di acara Musyawarah Kerja Wilayah dan Rakor LPP NTT. Gus Muhaimin itu I love you full buat NTT. Karena NTT 2019 sudah terbukti mengirim 2 anggota DPR RI ke pusat, Pak Edward dan Pak Dipo, yang diidam-idamkan selama PKB lahir sejak tahun 98 sampai tahun 2019. Barulah NTT mengirim anggota DPR RI-nya ke Senayan. Jadi Pak Edward, ini tugas dan amanat besar agar tahun 2024 kursi tetap bertahan, kalau bisa bertambah. Yang saya hormati juga para caleg anggota DPR RI yang hadir. Saya tidak tahu ada yang hadir. Para calon anggota DPR RI silakan berdiri kalau ada supaya saya tahu. Pak siapa? Rupanya banyak. Ada 4. Ya. Ada Pak Usman Husen. Oh iya, dia saudara teman saya Pak Husen. Oh, ternyata banyak Pak Edward. Di belakang juga itu. Terima kasih semuanya.
Mudah-mudahan ke depan NTT bukan lagi nasib tidak tentu, tetapi NTT nasib tambah terang. Dan PKB NTT ini menjadi andalan bagi kita ke depan. Karena PKB seperti yang Anda tahu semuanya, ini adalah partai yang lahir dari jiwa, dari semangat, dari ruh para ulama, para intelektual, para kaum agama untuk diabdikan kepada bangsa ini. Dan di NTT ini semangat itu tumbuh dan berkembang. Saya berharap ke depan ini tetap dijaga karena inilah bagian dari cita-cita kemerdekaan Indonesia. Ingin semua masyarakat kita terlindungi, masyarakat kita bisa melakukan, bisa menjalankan keyakinan agamanya secara baik. Termasuk juga memberikan kontribusi dan berpartisipasi di setiap kesempatan, baik politik, agama, budaya, atau apapun dalam kerangka gotong royong dan persaudaraan. Nah, inilah yang sesungguhnya menjadi tujuan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi Romo, di Partai Kebangkitan Bangsa itu ada yang disebut dengan mabda siasi. Pokok-pokok dasar-dasar didirikannya PKB, ada 9 mabda siasi. Yang paling penting di situ bahwa landasan perjuangan PKB adalah humanisme religius. Itu ada di situ poinnya. PKB memang lahir dari Nahdlatul Ulama, tapi yang menjadi cita-cita landasannya adalah humanisme religius, bahwa persaudaraan itu di atas segala-galanya. Bahwa agama harus mempersaudarakan, bahwa agama harus menyatukan, bahwa agama harus membuat menjadi jalan menuju kesejahteraan, bukan agama yang menjadi pemicu perpecahan. Nah, ini yang menjadi arah dari PKB. Oleh sebab itu, hadirin yang saya hormati, teman-teman semuanya, saya setuju dengan kata pantang menyerah. Karena memang kita butuh kekuatan agar PKB yang hari ini kekuatannya masih 58 kursi di DPR RI. Tahun depan kita ingin mencapai target ke 100 kursi atau menjadi pemenang kedua di pemilu 2024. Apakah itu angan-angan? Tidak. Karena kita sudah punya hitungannya. Asal kita pantang menyerah, bekerja keras, bekerja cerdas, saya yakin target itu tercapai. 58 menjadi 100 kursi. Ada 33 daerah pemilihan nasional yang belum terisi. Sekarang kursi PKB 58. Kalau ada 33 kemudian kita isi, maka menjadi berapa itu? 90 sekian. Ditambah daerah-daerah pemilihan khusus yang harus kita kawal sehingga jumlahnya 100 kursi. Demikian juga saya sampaikan di forum yang terhormat ini. Seakan-akan target PKB agar Gus Muhaimin menjadi calon presiden juga dianggap ini mustahil. Saya yakin tidak. Karena pengalaman PKB di tahun 99 hanya 52 kursi, PKB menempatkan Gus Dur menjadi presiden. 52 kursi. Dan PKB baru setahun lahir. Sekarang PKB sudah usia 23 tahun, masa kita tidak mampu untuk menundukkan kader kita menjadi presiden? Semua itu ada di pundak, di tangan, dan di kekuatan kita semua yang hadir pada siang hari ini. Kami dari LPP hanya membuat cara bagaimana target-target itu tercapai. Oleh sebab itu Pak Alo, saya berharap kepada teman-teman LPP sejak hari ini, dan alhamdulillah saya sampaikan tanggal 15 September kemarin, meskipun KPU belum mengumumkan secara resmi peserta atau partai peserta pemilu, tapi PKB menjadi partai pertama yang sudah lolos verifikasi di KPU. Dari 24 partai yang mendaftar, hanya PKB hari ini yang sudah lengkap dan pasti menjadi peserta pemilu. Jadi para calon anggota legislatif jangan ragu lagi.
bahwa PKB pasti akan menjadi anggota. Banyak partai-partai yang baru yang sekarang sedang berjuang untuk melengkapi kepesertaannya, termasuk juga partai-partai lain yang hari ini juga mau sipol masih konflik, masih sipol ganti-ganti ketua umum, ya. Nah, ini kesempatan buat kita. Dan alhamdulillah di setiap kali survei PKB suaranya tetap bertahan dan cenderung naik. Kami memiliki ketua umum Gus Muhaimin, saya secara pribadi dan kita semua melihat dan semua juga mengakui partai yang lain. Hari ini partai yang dianggap paling kreatif adalah partai PKB. Yang lain hampir sepi, padahal mereka pemenang. Kita terus berjalan dengan keterbatasan. Saya yakin Pak Edward ini juga atau saya sama-sama terbatas. Lebih banyak ditarik iurannya daripada yang masuk. Betul. Jadi wajahnya sudah kelihatan menderita. Anggota DPRD tingkat 2, Pak Alo sama juga. Makanya selalu saya sampaikan kepada para caleg yang mau maju di PKB, jangan berpikir kalau Anda mau mencalonkan diri menjadi PKB itu untuk tujuan pribadi untuk menjadi kaya. Nggak ketemu itu. Nggak ketemu. Kalau masuk PKB ku tujuannya ingin kaya sendiri atau mencari kekayaan, saya nyatakan jangan masuk di sini. Tidak ada. Kami ini adalah mengutamakan persaudaraan. Kami ini mengedepankan persatuan. Kami ini membangun kedamaian dan kesejahteraan di mana bumi kita ini kaya. Oleh sebab itu ke depan kami tetap, kami atau PKB, kader-kader PKB tidak usah minder, tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu. Kami memiliki kemampuan kader, kami memiliki jaringan, kami memiliki tata nilai, kami memiliki prinsip yang menurut saya lebih unggul dari partai-partai yang lain. Katakan siapa partai pemenang hari ini, apa yang menjadi prinsipnya. Lihat apa yang sudah diperbuat selama ini. Baik merah maupun kuning, terserah. Anda lihat. Dan bagaimana tujuan didirikan, siapa tokoh-tokoh yang mendirikan. Hari-hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, banyak orang mendirikan partai itu hanya untuk tujuan agar usahanya tambah maju. Itu yang disebut oligarki. Sudah kaya buat partai hari ini. Dan patut dicatat, 5 pendiri PKB tidak ada mendirikan PKB itu untuk tujuan pribadinya. Apakah mereka punya perusahaan? Nggak ada. Mereka adalah orang-orang yang tulus ikhlas, mencurahkan pikirannya mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa semata-mata untuk kepentingan nasional kita, semata-mata untuk bangsa kita. Nah, ini menjadi keunggulan. Jadi kita nggak usah, istilahnya gini, kita nggak usah takut, nggak usah minder karena kita terbatas alias miskin, maksudnya gitu. Toh masih banyak orangnya juga lebih miskin moralnya daripada kita. Minimal miskin ideologinya dibanding kita. Miskin cita-citanya, dangkal cara berpikirnya. Saya berharap kader-kader PKB sesuai dengan mabda siasi, sesuai dengan arah partai, itulah yang menjadi bagian yang diperjuangkan, bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi. Saya tahu betul bahwa Gus Muhaimin ingin menjadi presiden yang kita dukung bersama-sama, bukan untuk kepentingan pribadinya. Beliau resah melihat bangsa ini sesungguhnya. Saya bilang, Pak Ketum, memang secara visi, nanti bisa dibedah visinya Pak Muhaimin, secara visi, secara pandangan kita cukup. Yang kurang dari kita cuma biaya. Ya Pak Lo? Di mana-mana itu. Kalau Pak Alo mau nyalon gubernur, pasti pertama yang dikeluhkan biayanya.
Di mana-mana bupati kita juga begitu, kader terbaik kita kadang tidak bisa muncul hanya karena kita kurang biaya. Oleh sebab itu jangan jadikan alasan biaya itu menjadi membuat kita kemudian tidak mau berjuang, tidak mampu untuk membangkitkan semangat. Saya sudah mencatat kok, saya catat Presiden Indonesia tidak ada satupun yang jadi presiden karena biaya kok sebenarnya. Ya kan? Tetapi kenapa kita hari ini selalu menempatkan yang namanya uang, biaya itu menjadi faktor penentu? Apakah Bung Karno menjadi presiden itu karena biaya? Bukan. Apakah Pak Harto ketika itu kaya? Tidak. Siapa lagi? Apakah Habibie karena biaya? Apakah Gus Dur karena biaya? Tidak. Oleh sebab itu cita-cita kita ke depan, PKB, kader-kader kita, belajar sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh. Yang disebut dengan kekurangan kita, keterbatasan kita, jangan menjadi faktor yang menjadi kita takut untuk maju. Jadi saya senang hadir di NTT ini. Saya tahu bahwa NTT itu nasib tidak tentu dari dulu, tapi faktanya NTT bisa ngirim 2 orang ke depan, ke pusat. Apa karena PKB NTT kaya? Enggak. Saya tahu Pak Edward Tanur, saya tahu Pak Alo. Apa kemudian sekarang misalkan survei PKB terus meningkat seiring dengan apakah PKB di pusat itu kaya? Enggak juga. Kita semua berjuang dengan keterbatasan. Insya Allah nanti kalau kader PKB yang menjadi presiden, saya yakin Indonesia akan berubah. Sayang ketika itu Gus Dur hanya 21 bulan. Kalau Gus Dur lengkap 5 tahun, saya yakin wajah Indonesia hari ini juga berubah. Karena kita ini punya cita-cita berpolitik ini, bukan cari uang atau menjadi garong. Karena para pendiri partai ini melahirkan PKB ini tuh kepentingan bangsa, agar bangsa ini adil dan sejahtera. Bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi. Ini yang menjadi catatan. Oleh sebab itu hanya motivasi saja yang saya sampaikan di depan. Baik di Al-Quran maupun di Alkitab sama disebutkan bahwa semangat itu penting. Dan PKB kepada para kader-kader yang ada, kita berjuang dengan riang gembira. Kita berjuang tidak ingin menyakiti yang lain. Kita bersaing tidak menjatuhkan yang lain. Kita ingin maju tanpa menghinakan yang lain. Di Alkitab juga banyak ditulis bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya enggak? Di Al-Quran juga banyak disebut kepada para pejuang, jangan takut dalam berjuang. Siapapun musuhnya juga punya rasa takut. Jangan, kan kadang kita mengeluh harus susah di PKB. Bukan hanya di PKB, di partai semuanya juga susah, sulit. Yang namanya berjuang tidak ada yang enak. Cuman kita berjuang ini dalam track yang benar, maksudnya gitu. Dalam partai yang memang sesuai dengan cita-cita dan kultur masyarakat Indonesia. Para sahabat dan para ketua-ketua LPP yang saya hormati, selesai kemarin kita diumumkan menjadi peserta pemilu, maka kita semuanya melakukan rapat koordinasi dan musyawarah kerja. Saya berharap ini adalah musyawarah untuk membuat kerja-kerja, untuk menjalankan kerja-kerja, bukan kerjanya musyawarah. Nanti musyawarah lagi gitu, keempat, kelima, bukan. Jangan sampai kita kerjanya musyawarah, Pak Lu. Musyawarah ini untuk menuntun kita agar kerja kita efektif, terkelola dengan baik, termanage dengan baik. Karena ada pepatah, kebaikan yang tidak terkelola dengan baik akan dikalahkan oleh kejahatan yang terkelola dengan baik. Nah, Rakor Muskerwil ini bagian bagaimana partai ini terkelola ke depan. Oleh sebab itu saya berharap setelah penataan struktur
DPC, ranting, PAC, kita melangkah pada langkah yang kedua, adalah rekrutmen calon anggota legislatif. LPP sudah membuat sistemnya, nanti dijelaskan oleh LPP. Kita terbuka untuk merekrut kader-kader terbaik putra-putri bangsa ini. Kalau ada yang tidak, atau saat ini memang gampang sekali orang pindah partai. Karena memang partai itu diuji tiap 5 tahun sekali. Kalau ada teman lain yang mau bergabung, silahkan bergabung. Tapi teman kita yang ada di dalam jangan mengganggu orang lain bergabung, agar kita kuat. Kadang-kadang itu gangguan dari kita sendiri. Karena apa? Karena kita ingin menang sendiri sehingga orang lain tidak boleh masuk. Oleh sebab itu saya ingatkan kepada semua DPC, buka lebar-lebar kader-kader yang memiliki potensi untuk bisa mendaftar, untuk bisa menjadi calon anggota legislatif. Dan kami dari LPP akan memantau pergerakan pendaftaran calon anggota legislatif sejak tingkat 2 provinsi sampai pusat. Akan kami buat aturan semua DPC ketika mendaftarkan calonnya menjadi anggota legislatif tingkat 2 juga harus mendapat persetujuan dari wilayah dan DPP supaya terkontrol. Kita sama-sama terbuka. Karena salah satu kunci kemenangan di dalam pemilu itu adalah anggota legislatif. Jika anggota legislatifnya memang kita mampu merekrut yang baik, saya yakin PKB akan tambah besar di NTT. Oleh sebab itu Pak Alo, sejak hari ini saya lihat sudah memang banyak yang daftar. Anggota DPR RI dari NTT rupanya banyak ini yang minat. Setelah dibuka itu, kelihatannya nanti kuotanya bisa meluber tuh. Makanya kami juga melakukan proses fit and proper. Kita lakukan fit and proper kepada mereka yang mencalonkan diri di situ. Ada penilaian-penilaian di situ. Minimal ada 3 kategori penilaian. Pertama, integritas. Yang kedua, jaringan. Popularitas jaringan. Sebenarnya hari ini yang membuat kita kacau itu yang ketiga, itu isi tas. Ini agak kacau ini pemilu hari ini. Isi tas. Ini merusak, padahal PKB didirikan adalah untuk tujuan membangun tatanan politik nasional yang berakhlakul karimah. Tetapi hari ini politik cenderung transaksional. Makanya memprofil orang, biasanya yang dilihat profilingnya adalah isi tasnya. Punya uang nggak dia? Kalau nggak punya nggak jadi. Memang faktanya begitu kadang-kadang. Tapi jangan itu semata-mata, maksud saya gitu. Jadi ada cara kita menilai yang apakah yang kader atau non kader. Kader itu maksudnya yang berproses dari awal atau yang baru masuk. Semuanya punya pembobotannya. Jangan karena kader sudah lama tapi potensi kalahnya besar menghalang-halangi orang baru yang masuk, yang mau masuk dan potensinya besar untuk menang. Ini juga harus ditimbang-timbang. Nah, oleh sebab itu soal, jadi setelah sipol kita masuk pencalekan, nanti di pencalekan itu banyak variasinya, mulai dari fit and proper, uji publik, semuanya akan dilakukan. Dan terakhir kita menjaga di masing-masing tempat kita yang disebut dengan Badan Saksi Nasional. Ini memang biayanya cukup besar. Terus terang, saksi kita seringkali ini padahal proses terakhir. Jadi kadang kita jebolnya di situ. Makanya saya berharap teman-teman LPP lakukan koordinasi dengan baik dengan penyelenggara, baik Bawaslu maupun KPU. Buat saksi-saksi yang bagus, rekrut yang bagus. Pada ujungnya akan di situ pertarungan. Kalau saksi kita kendor, ya namanya politik ada curangnya itu.
itu bisa dirubah, Pak. Mohon maaf, saya minum. Oleh sebab itu, Pak Alu setelah rekrutmen calon anggota legislatif, dorong para caleg anggota legislatif untuk memiliki, termasuk PKB, memiliki saksi-saksi yang kuat di tiap-tiap TPS. Setelah dilakukan fit and proper, pemetaan jaringan, semuanya, itu adalah menentukan bahwa suara yang milih PKB di TPS itu aman. Jadi kalau teman-teman LPP sudah paham bahwa suara itu beralih-alih. Dari mulai TPS naik ke kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Dan di setiap perjalanan itu tempat-tempat bahayanya ada saja. Kalau kita tidak kawal. Ya kan? Kalau di dalam anggaran namanya terjadi kebocoran. Kalau di TPS itu bisa terjadi pengurangan dan penambahan. Nah, ini harus kita kawal. Nah, Pak Alu nanti lewat Mukerwil dan Rakor ini, saya berharap setelah nanti disampaikan, tolong setiap tahapan yang nanti kita buat itu betul-betul diperhatikan supaya kita juga bisa membantu. Kita bisa juga menilai apa yang menjadi kekurangan dan kemudian DPP mengevaluasi sekaligus memberikan solusi-solusi. Hadirin yang saya hormati, para ketua-ketua LPP, sebenarnya saya ingin menyampaikan banyak hal, cuman memang waktu terbatas. Saya harus kembali lagi ke Jakarta, harus lagi kembali ke Surabaya. Jadi kerjaan saya itu memang hari-hari ini cuma mutar-mutar aja, Pak Alu. Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan, pekerjaan saya di jalan. Saya tidak sempat baca kadang, jadi apa ya? Ya kalau orang nggak baca tambah bodoh lah. Makanya saya berharap para kader-kader politisi, sahabat-sahabat saya di sini, meskipun jadi politisi tetaplah membaca. Kalau nggak nanti bisa jadi hilang kemampuan untuk melihat keadaan. Hari ini nanti saya jam 15 saya harus ke Surabaya karena ada haul doa haul yang ke berapa ya? Kelima atau ketujuh, kayak Abdul Aziz Mansur, dulu ketua Dewan Syuro PKB di Jombang. Jadi saya harus hadir karena saya lama tidak hadir di acara beliau. Para ketua DPC, ketua LPP yang saya hormati, selepas kegiatan Muskerwil dan Rakor ini, saya berharap soliditas tahapan-tahapan yang nanti akan diatur baik oleh LPP DPW maupun LPP cabang itu betul-betul menggunakan cara-cara yang membuat bagaimana partai ini di NTT khususnya memiliki kegairahan. Berbeda dengan partai-partai yang lain. Setahu saya memang PKB itu atau kader-kadernya atau cara bergaulnya itu bisa diterima semua orang dimanapun. Cuman itu saja soalnya, Pak Alu. Soalnya itu kalau sudah ada keluhan logistik itu yang paling repot di kita itu. Itu saja. Oleh sebab itu harus ada cara untuk merubah itu, dan salah satu cara untuk merubah itu PKB harus menjadi presiden. Kalau itu nggak bisa berubah, Pak. Saya sudah cek bahwa kekayaan Indonesia berputar di antara itu saja. Mengalir ke Pak Alu itu masih jauh, Apalagi ke Pak Edward enggak, masih jauh. Ke kita juga masih jauh. Wah, berputar di antara 9-10 nama gitu. Padahal pasal 33 mengatakan bahwa seluruh kekayaan negara ini, seluruh kekayaan bumi alam yang ada ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat. Itu Pak Muhaimin selalu mengatakan itu. Kadang-kadang kita nggak disuka sama orang kaya juga kadang, tapi jangan kenceng-kenceng yang begitu itu. Harus ada caranya maksud saya itu. Tapi faktanya begitu. Faktanya hari ini kita ada di segmen yang masih terus berjuang untuk memperbaiki kesejahteraan kita. PKB
Nahdlatul Ulama, kita ini ada di very Mas. Yang baru naik kayak Pak Edward gitu kan, kayak kita itu dulu di bawah banget Pak. Kalau nggak ada PKB nggak mungkin saya jadi anggota DPR RI itu. Jauh panggang dari api. Kalau partai ini tidak lahir ketika itu, banyak aktivis-aktivis Nahdlatul Ulama, mereka yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama tidak punya jalan dan tangga untuk menjadi anggota DPR RI, apalagi menteri. Nah, hari ini terbuka, termasuk untuk menjadi presiden. Maka Pak Alo dan kepada sahabat-sahabat semuanya saya ingatkan, kalau sudah aktif di PKB jangan takut-takut untuk menjadi bupati. Jangan takut-takut untuk menjadi gubernur, karena memang itu jalannya. Justru hari ini orang tidak pernah berpolitik, tidak pernah aktif di dunia politik, tiba-tiba pengen jadi presiden. Itu banyak hari ini, hanya karena dia punya uang. Banyak di daerah-daerah juga nggak pernah aktif ngelola masyarakat, nggak pernah jadi aktivis, kaya, malam tidur bangun pagi-pagi pengen jadi bupati Pak, hanya karena punya uang. Sementara yang berjuang di partai nggak bisa maju karena nggak punya uang. Ini kan tragis. Oleh sebab itu PKB harus mampu merubah keadaan, mulainya dari diri kita, mulai dari diri kita, merubah masyarakat di sekitar kita, dan merubah tatanan yang lebih besar, yaitu NKRI, Negara Republik Indonesia, dengan politisi-politisi yang handal. Saya pikir Gus Muhaimin adalah salah satu politisi andalan hari ini. Kami bangga punya ketua umum yang membuat partai PKB solid. Kami bangga punya ketua umum yang cerdas dibanding ketua umum partai lain setahu saya. Pak Edward, bisa dinilai Pak Edward. Ya kan partai cuma ada 9 di Senayan. Coba ketua umumnya dilihat 1, 2, 3. Coba kalau dilihat dari kemurnian perjuangannya, pasti Pak Muhaimin lebih murni dibanding ketua umum yang lain. Saya tidak menyombongkan ketua umum saya, tapi kan semua orang punya track recordnya, ya kan? Oleh sebab itu tidak ada keraguan kepada kader-kader kami, kepada kader-kader PKB di NTT untuk terus berjuang, karena kita sudah ada di jalan yang benar. Kita memperjuangkan kebenaran, kita ada di jalan yang benar. Tinggal satu lagi, bahwa kebenaran itu kita bisa kelola dengan baik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan di forum yang berbahagia. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada segenap jajaran pengurus PKB NTT dari ranting sampai wilayah yang siang malam sudah bekerja untuk Sipol, yang hari ini juga akan terus bekerja untuk merebut kemenangan legislatif, yang sejak hari ini juga akan bekerja untuk pemenangan presiden. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa memberikan kemudahan, memberikan kekuatan untuk kita semua untuk terus berjuang, agar apa yang menjadi cita-cita pendirian partai PKB ini betul-betul bisa kita wujudkan. Saya tadi disuruh buka ya Pak Tuan. Maka dengan memohon ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini Jumat 16 September, Mukerwil dan Rakor LPP PKB NTT dengan ini saya nyatakan dibuka. Semoga akan menghasilkan produk-produk musyawarah yang dapat kita jalankan sebaik-baiknya untuk kemenangan PKB, untuk kemenangan rakyat Indonesia. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.